Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Morning Show bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi lainnya. Viral sebuah video menunjukkan sejumlah remaja mencoblos surat suara secara massal di luar TPS. Diduga aksi pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Viral di media sosial, sekelompok remaja di Sampang, Jawa Timur tengah melakukan pencoblosan surat suara salah satu pasangan calon Capres-Cawapres. 6 remaja tersebut membagi tugas, mulai dari mengambil surat suara dan memberikannya kepada temannya untuk dicoblos. Dari 3 pasangan Capres-Cawapres di surat suara, para remaja ini mencoblos paslon nomor urut 2. Pihak Bawaslu Sampang mengetahui beredarnya video ini. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah pelanggaran ini terjadi di wilayah pengawasannya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, termasuk menanyakan kepada penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga desa. Ada beberapa orang yang sudah dikonfirmasi, ternyata orang tersebut tidak mengenal orang yang ada di video tersebut. Cuma kami tetap melakukan penelusuran lanjutan, tidak hanya mengambil dari video orang yang diwawancara tersebut. Bawaslu berjanji jika terbukti terjadi pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penindakan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS di daerah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan viral di media sosial. Usai menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musirawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin. Tim investigasi masih mengkaji terkait hal itu bersama Bawaslu setempat dan Panwascam. Dugaan pelanggaran ini terancam hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, di Moratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Moratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumsel juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Berbagai kejanggalan muncul dalam proses penghitungan suara di sejumlah TPS. Ya, mulai dari dugaan saksi yang kepergok melakukan pencoblosan sampai dugaan kesalahan input data aplikasi Sirekap. Salah satu dugaan kecurangan pemilu terjadi di TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini sempat direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Ketiganya diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan ke Bawaslu. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Barat ini ada dugaan penggunaan pencoblosan surat sisa. Ini itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi. Sementara itu hasil hitungan Sirekap di TPS 2 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah sempat viral di media sosial karena jumlah suara yang terlampau jauh antara paslon 02 dengan pasangan yang lainnya. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Tapi untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara 69 dalam 1 TPS.
Ketua penyelenggara pemungutan suara di TPS 2 Kenteng mengakui ada masalah jaringan saat menginput data ke aplikasi Sirekap, sehingga sulit untuk dilakukan revisi, padahal data yang dikirimkan berbeda. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini menjadi catatan yang disoroti sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak kritikan muncul seputar jumlah penghitungan suara melalui Sirekap KPU. Ya, selain Sirekap, kejanggalan lain juga terungkap dalam pemilu 2024. Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat muncul dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda jauh dengan yang ditampilkan di Sirekap, disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Dari pantauan yang kami lakukan dari hampir 7.000 TPS, ya, baik yang dilakukan langsung oleh pemantau penjaga pemilu maupun yang dilaporkan oleh masyarakat, kurang lebih kita mendapatkan gambaran sebagai berikut. Jadi 25% ini kesalahan atau dugaan pelanggaran karena salah input Sirekap. Ya, jadi berbeda dengan sebelumnya pada masa kampanye, laporan yang kami terima dan pemantauan yang kami lakukan itu dugaan pelanggaran sepertiganya karena disebabkan oleh ketidaknetralan aparat. Pada H-1 sampai hari ini, jenis pelanggaran atau jenis kesalahan yang terjadi paling besar di Sirekap. Kemudian juga ada masalah administrasi tata cara pelayanan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS di TPS pada hari H. Kemudian juga ada masalah netralitas sebesar 13%, ini netralitas dari para penyelenggara. Kemudian politik uang dalam bentuk bagi-bagi amplop, sembako dan lain-lainnya yang terjadi, terutama H-1 sampai menjelang pencoblosan, ya istilah orang serangan fajar. Dan yang kelima terkait dengan DPT. Ya, jadi banyak yang melaporkan bahwa nama dia ada di dalam DPT tapi dia nggak mendapatkan surat panggilan, atau sebaliknya dia tidak terdaftar di DPT, atau bahkan anggota keluarganya bahkan yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT dan diberikan surat panggilan untuk mencoblos. Akan tetapi dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka jaga pemilu, Jaga Suara 2024 diingatkan bahwa persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase, terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Hingga saat ini, sejumlah lembaga pemantau pemilu masih menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan.